seorang laki-laki ingin mengetahui seorang perempuan, kirim adik perempuanmu, suruh duduk seminggu dengan perempuan itu, akan tahu dia malas sikat gigi, rambutnya berkelabang. Itu bisa jadi maksudnya kelihatannya cantik di mukanya saja, itu bisa jadi buka. Innalillah. Nasihat buat yang mau cari jodoh. Makanya nikah itu, kalau bahasa sederhana, kalau mau cari pasangan itu, lihatlah pasanganmu sebelum nikah. Lihatlah pasanganmu dengan mata melek beneran. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Jangan kebalik. Kalau sebelum nikah tuh lihat, Nabi kan yang ngajari, pilih. Jadi pilih dulu dong, jangan asal saja ketemu di internet, fotonya editan, diterima, pusing. Dohir batinnya nggak dapat ya. Nah, sudah cantiknya tidak seperti yang di gambar, tak-taunya punya kelebihan adalah bawel. Sama ngambekan, ya ini kan pusing, salahmu sendiri. Makanya kalau ingin mencari pasangan kita harus tahu, dan taunya pun tidak langsung dari diri Anda sendiri. Sebab kalau Anda tanya kepada orang yang bersangkutan langsung, makanya mohon maaf, budaya yang harus kita singkirkan, budaya pacaran. Pacaran itu ada bohong-membohongi loh ya. Itu jarang mandi itu, cuman karena pengen ketemu pacarnya mandi. Dia padahal sering marah, cuman karena dia berharap, dia menahan dia. Tapi kalau setelah itu balik lagi. Makanya dalam Islam tidak begitu. Kalau Anda seorang wanita ingin tahu hakikatnya seorang laki-laki, bukan Anda bertanya, kalau bertanya dia akan baik-baik. Anda tanya siapa yang dekat dengan dia. Dia akan bercerita tentang sifat wataknya. Selesai. Kalau seorang laki-laki pengen tahu seorang perempuan, tanya siapa yang dekat dengan dia. Atau bahasa lain, kirim adik. Kalau engkau anak seorang laki-laki ingin mengetahui seorang perempuan, kirim adik perempuanmu, suruh duduk seminggu dengan perempuan itu, akan tahu dia malas sikat gigi, rambutnya berkelabang. Itu bisa jadi maksudnya kelihatannya cantik di mukanya saja, itu bisa jadi buka. Innalillah. Bisa begitu. Karena hanya kalau ketemu manis-manis sama laki-laki begitu. Itu bajunya pinjaman. Apalagi perempuannya kok seneng mewah. Mobil rental tuh. Nasib buruk ya. Jadi maksud kami adalah ikuti petunjuk baginda Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikah itu milih. Yani milih. Jadi tahu modelnya kayak apa. Kalau sama ibunya ngambekan, sama ente bakal lebih ngambek, serem lagi. Kalau sama ibunya berani, yang sudah berbuat baik dari dulu, sama ente yang baru kenal, baiknya hanya sebentar lagi kau dimusuhi. Kan begitu kaidahnya. Ibunya yang sudah banyak berkorban saja nggak dihargai, apalagi Anda calon suaminya. Anda harus cerdas dong. Anda biarpun perempuan cantik kayak apa, kok sama bapak ibunya nggak baik. Ibunya sudah melahirkan, dia ngasih makannya kolain aja dibegituin, apalagi saya nanti. Saya ngasih nafkah, giliran saya sakit dibuang nanti saya. No. Sorry ya. Tapi Anda tahu wanita dia penyabar, dia lembut. Hasab itu adalah lembut perilaku. Kemudian dia, Masya Allah, agama. Dengar dari informasi orang. Anda baru masuk. Ini nasihat supaya tidak tiba-tiba dinikahi, ngambekan, keras kepala. Nah, ini kan, jadi, sengaja kami hadirkan bukan agar Anda menyesal, wahai penanya. Bukan sang penanya biar menyesal, tidak. Ini bagi siapapun, tolong ikuti petunjuk Nabi, menikah itu memilih. Kalau tidak memilih, maka sudah tidak benar. Ada tidak memilih, tapi dipaksa oleh hatinya. Terlanjur cinta, itu nggak milih. Terlanjur cinta tuh aneh. Sampai yang neng, kenapa kok kamu seneng sama laki-laki itu? Apanya kelebihannya? Nggak tahu nggak tahu. Bingung dia, suruh tanya kelebihannya nggak ngerti. Yang penting aku seneng. Ya memang kalau sudah cinta sudah melekat, gurih Jawa rasa coklat. Repot dia. Nggak sholat dibilang sholat bagus, bohong. Padahal biarpun dinasehati, suatu ketika kita nasihati seorang perempuan. Dia itu orang tuanya nggak senang kalau dia ada urusan dengan laki-laki itu. Laki-lakinya nggak baik secara akhlak, secara ini. Saya nasihati setengah jam lebih sampai mulut ini berbusa bahasanya orang sekarang. Gimana?
Sudah dengar laki-laki yang ideal seharusnya seperti itu. Gimana jujur? Solehah? Laki-laki itu pantas enggak untuk kamu kira-kira? Spontan akalnya jawab, tidak Bu ya. Ibunya di saat dia geleng begitu senangnya langsung dipeluk. Tapi setelah itu ngomong apa? Buya, kenapa? Kan semua orang bisa berubah kan? Balik lagi. Sudah tahu nggak benar masih? Kan semua orang bisa berubah kan? Memang makanya jangan main api. Milih itu begini, saya nggak diterima di sana. Podo utwe. Nggak lamar nggak terima. Podo utwe. Lamar nggak terima. Podo utwe. Nggak lamar nggak diterima. Minum obat nyamuk. Minum es degan. Stres, alasan, kenapa saya tidak terima? Kenapa alasannya apa? Hei, kalau disebutkan alasannya, nangis kau. Kalau disebutkan alasannya, nangis. Alasannya. Jadi, tolonglah ya. Ternyata pendidikan Islam itu menjadikan Anda indah. Coba, Anda seorang wanita. Anda belum jatuh hati. Di saat dilamar seseorang, sudah oke, nggak jadi, no problem. Bahkan dah khusnudun. Kayak memang Allah akan beri yang terbaik. Datang lagi nanti selesai. Masa dunia seluas ini dianggap dunia seluas daun kelor? Ini kan pepatah dulu. Dunia tidak seluas daun kelor. Tahu daun kelor? Dan kalau mirip daun lamtoro. Luas dunia ini. Masya Allah ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.